Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Informatika 3D Pagi dengan judul PBL Aplikasi Web Pengajuan dan Pengelolaan MBKM ingin mempresentasikan hasil dari apa yang kami sudah kerjakan selama pertengahan semester ini. Guna dibuat video ini adalah untuk sebagai evaluasi PBL mid semester. Next. Untuk daftar isi daripada PPT ini sendiri, yang pertama adalah pengusul proyek, kedua manajer dan co-manager proyek, ketiga identitas kelompok, keempat deskripsi proyek, kelima luaran yang dihasilkan proyek, keenam detail proyek. Untuk pengusul proyek itu ada dari jurusan teknik informatika. Manajer dan co-manager proyek dari project based learning kami itu adalah Pak Banu Veilasuf STR sebagai manajer proyek dan juga Bu Siti Nurcayati STMSC sebagai co-manager proyek. Identitas kelompok dari kelompok PBL ini beranggotakan 3 orang. Untuk identitasnya yang pertama itu ada saya, Tirta Abdulizam, dengan NIM 33121011 sebagai ketua kelompok. Lanjut ada rekan Saya Sika Febri Susanti dengan NIM 3312101100 sebagai anggota. Saya Anissa Rahmadani dengan NIM 3312101102 sebagai anggota. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut untuk deskripsi proyek. Apa sih aplikasi web pengajuan dan pengelolaan MBKM itu? Secara umum, aplikasi web pengajuan dan pengelolaan MBKM ini yang bertujuan untuk membantu para mahasiswa dalam mengajukan pendaftaran ke jurusan, proses monitoring sampai saya ulangi, mohon maaf teman-teman semuanya. Untuk deskripsi proyek sendiri, secara umum, aplikasi web pengajuan dan pengelolaan MBKM ini membantu para mahasiswa dalam mengajukan pendaftaran ke jurusan, proses monitoring, sampai dengan pengecekan hasil transfer nilai. Terdapat 5 sisi dalam sistem ini, yaitu sisi mahasiswa, sisi tim reviewer program studi, jurusan, dosen bimbing, dan admin tata usaha. Luaran yang dihasilkan dari proyek ini yang pertama ada prototype, yang kedua ada manual book. Untuk prototype gambarnya kira-kira seperti ini. Teman bisa dicek dari link yang tertera pada PPT. Lanjut untuk manual book bisa dibaca melalui link yang tertera pada PPT. Selanjutnya ada capaian proyek, terdapat presentasi progres dan bagian software yang sudah dikerjakan. Presentasi yang sudah kami kerjakan yaitu 65%. Dan bagian-bagian yang sudah kami kerjakan antara lain adalah memperbaiki navigasi bar, membuat header, memperbarui codingan, membuat file manpack dan konten, dan membuat scroll pada table. Selanjutnya adalah produk dari web kami. Ini adalah tampilan login secara keseluruhan dari aktor. Dan ini tampilan pada aktor mahasiswa, yaitu ada tampilan dashboard, tampilan formulir pendaftaran, tampilan asesmen portofolio, tampilan logbook kegiatan, tampilan laporan akhir, tampilan hasil penilaian, dan yang terakhir ada tampilan laporan, dan yang terakhir adalah tampilan umpan balik. Baik, selanjutnya itu ada aktor tim reviewer. Yang pertamanya itu ada tampilan dashboard, lalu ada tampilan data pendaftar, kemudian ada tampilan dari detail data pendaftar, kemudian ada tampilan tabel asesmen, lalu ada tampilan hasil asesmen, kemudian tampilan dari detail hasil asesmen, tampilan table logbook, dan tampilan detail dari tabel logbook, tampilan data laporan akhir, lalu ada detail dari tampilan data laporan akhir, lalu ada tampilan tabel assessment.
Kemudian ada tampilan tabel penilaian mahasiswa dan detail dari penilaian mahasiswa, tampilan penentuan dosen, tampilan penetapan dosen. Kemudian di sini ada histori pelaksanaan proyek, yaitu dari logbook kami, dari perencanaan, yaitu pertama mengumpulkan informasi mengenai judul PBL yang dilakukan pada 23 Agustus 2022 sampai 14 September 2022, menentukan penambahan atau perbaikan pada fitur masing-masing aktor dari 3 September 2022 hingga 4 September 2022, membuat empathy map, persona, dan crazy egg sesuai hasil user research itu dari 2 September 2022 hingga 7 September 2022, membuat arsitektur informasi dari fitur-fitur dalam PBL itu dari 9 September 2022 hingga 14 September 2022. Kemudian pada tahap analisis, kami melakukan analisis user research yaitu pada 28 Agustus hingga 29 Agustus. Lalu ada cek report fitur website itu dari 6 September hingga 11 September. Pada tahap desain, kami membuat wireframe website itu dari 21 September hingga 21 September, mengerjakan dalam satu hari. Dan yang terakhir itu implementasi melakukan perbaikan pada website itu dari 11 September hingga 12 Oktober. Kemudian ada kendala. Kendala dari kami yang pertama itu ada perangkat atau device yang tidak kompatibel dengan software yang akan digunakan. Lalu tugas mata kuliah yang deadline-nya singkat dan menumpuk. Yang terakhir itu jaringan internet yang kurang lancar saat pengerjaan proyek di rumah masing-masing. Dan untuk solusi dari kami sendiri, yang pertama menggunakan fasilitas lab yang sudah disediakan, kemudian ada mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan yang terakhir yaitu menggunakan jaringan yang sudah disediakan oleh Polibatam. Lalu ada pembagian kerja dan kontribusi anggota. Dari Tirta Abdul Hizam, itu sebagai ketua kelompok, mengerjakan backend engineer actor dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Lalu dari saya sendiri, yaitu Jessica Febri Susanti, sebagai sekretaris pengisi logbook, pengerjaan backend engineer actor, jurusan dan tim reviewer. Lalu ada Anissa Ramadhani sebagai sekretaris yang dimana pembuat PPT evaluasi semester ini, mengerjakan backend engineer dan mengerjakan backend engineer aktor, yaitu pada aktor tata usaha. Untuk rencana tahapan selanjutnya dari kami yang pertama itu memperbaiki tabel yang belum responsif pada website, memperbaiki halaman yang belum responsif, membuat codingan cetak PDF, dan yang terakhir membuat detail tabel instrumen. Sekiranya segitu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.